Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta dakwah Darul Hikmah. Mulai hari ini himbauan gerakan untuk like, share, and comment, subscribe konten-konten yang bernuansa pendidikan, bernuansa Islami. Ayo kita ramaikan menjadi pahala jariah kita semua. Manfaatkan HP Android untuk like, share, and comment konten yang berfaedah, berpendidikan, bernuansa Islami, termasuk salah satunya tonton terus IG Darul Hikmah Sleman dan Facebook Darul Hikmah Sleman, tayang di YouTube Darul Hikmah Sleman. Jangan lupa subscribe yuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan puja syukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, dengan harapan endingnya kita termasuk hamba-hamba yang tercatat adalah minasy syakirin. Salawat kita salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa dan harapan semua kami yang ada di sini, seluruh kaum muslimin muslimat, para wali santri, para santri semuanya mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Dengan cita-cita tentunya kita masih dapat terus menjadi generasi penerus perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Baik, kepada seluruh pecinta dakwah Darul Hikmah, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kemunduran sampai 15 menit. Saya kira ini qadarullah, ya, kehendak Allah. Kami sudah berupaya untuk mulai jam 9, tetapi memang kena ada, bukan halangan sebenarnya, bukan halangan dan rintangan. Jadi kami sendiri mohon maaf nih Pak Ustadz, sudah keluar dari rumah setengah 8. Setengah 8 itu kan perjalanan cuma 1/4 jam. Harusnya nyampe sini jam 8 kurang. Tapi ya karena memang cerita sebuah takdir itu kadang-kadang Allah itu menentukan cerita dari hidup kita itu nggak ngerti Pak Ustadz. Harus bagaimana. Saya kira yang terpenting tidak kita niati satu hal yang buruk, insya Allah penilaian terbaik untuk setiap manusia itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak Ustadz. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semuanya sehat. Kita masih bertemu lagi di sini di live, akan membahas masalah pendidikan tentang akidah atau tauhid, tentunya bersama beliau narasumber kita. Minggu lalu sudah kita umumkan nih, beliau adalah Bapak Ustadz Sapardi Al-Hidroponiki. Jadi kita sedang mengupayakan kembali ke alam, kembali ke bumi. Sesungguhnya semua kekayaan itu dari alam. Ya, Bapak Ustadz, ini minggu kemarin kita seru sekali, pertanyaan-pertanyaan banyak sekali yang sudah kita bahas. Tentunya pembahasan masalah satu hal yang prinsip dalam hidup kita sebagai umat beragama, tentunya umat Islam, tentang akidah atau tauhid itu menjadi pondasi, ya, menjadi pondasi utama, dan pembahasannya itu nggak ada batas, nggak ada batas ini. Ya, belajarnya tentang akidah dan tauhid tidak batas, karena memang ini saya kira ini pondasi yang menentukan bagaimana kuat atau tidaknya bingkai bangunan kita sebagai seorang manusia untuk mengarungi, tentunya kalau kita beragama Islam, agama kita tentunya. Iya. Begitu Pak Ustaz. Jadi mungkin yang sudah menunggu dan sudah antusias sekali, tidak terlalu lama lagi kita persilahkan saja ini Pak Ustaz. Mungkin monggo yang akan disampaikan masih dalam pembahasan berseri yang kemarin. Tentunya pembelajaran ini membutuhkan waktu yang banyak, tapi kita oleh kru ini di dalam kontraknya kita hanya setengah jam 45 menit. Sedikit padat manfaat, saya kira itu lebih penting. Monggo Pak Ustadz Sapardi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, sebelum kita kembali kepada sebagian pertanyaan yang minggu lalu belum terjawab, kita sampaikan lanjutan materi kita dulu. Pada minggu yang lalu sebenarnya kita fokus pada pentingnya tauhid ya, dan bahayanya syirik, karena antara tauhid dan syirik itu adalah dua hal yang kalau ada salah satunya yang lain hilang. Jadi tauhid itu mengharuskan syirik tidak ada, syirik itu akan mengharuskan tauhid, yang melenyapkan tauhid. Kita kembali untuk bisa melihat peta sebenarnya kedudukan tauhid di dalam ajaran Islam kita secara umum, di mana kita kalau melihat dari salah satu materi pelajaran yang biasa di pondok, misalnya kita yang KMI tentang akidah itu yang seperti diajarkan di pondok yang lain, termasuk di Pabelan, termasuk di Gontor itu, mereka para ustadz menyampaikan bahwa Islam itu adalah berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah dengan apa? Dengan tauhid yang pertama. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi ta'ala bitauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah, istislam bitauhid. Wal inqiyadu bitta'ah. Tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Wa khulus minasyirki wa ahlihi, dan membersihkan diri, membersihkan keyakinan, membersihkan perbuatan, membersihkan pikiran dari berbagai macam syirik itu. Wa ahlihi, membersihkan diri kita dari campur tangan dengan orang-orang musyrik dalam kemusyrikan mereka. Jadi kalau kita lihat dari makna ini bahwa bertauhid itu bagian dari berserah diri kita kepada Allah itu adalah dengan bertauhid. Nah, ini yang menjadi basic sebelum al-inqiyad, sebelum kita tunduk kepada Allah ini. Apa tunduk pada Allah tadi apa? Bitta'ah, dengan ketaatan. Ketaatan itu bentuknya adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Melaksanakan perintah, baik perintah yang sifatnya wajib maupun sunnah, menjauhi larangan yang sifatnya haram maupun kalau bisa yang makruh itu ditinggalkan. Dari sini kita bisa memahami kedudukan tauhid di dalam kita beragama Islam ini. Jadi kalau kita Islam tapi tauhidnya enggak ada, maka itu kita juga tidak bisa di sisi Allah dikategorikan sebagai muslim. Jadi walaupun luarnya Islam, tapi kalau kemusyrikan itu masih ada di dalam keyakinan kita, di dalam pikiran kita, di dalam amal kita, maka di sisi Allah itu kita belum disebut sebagai orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kalau kita mengaku di diri kita bertauhid, tetapi di sisi lain kita nggak mau tunduk kepada Allah di dalam amalan-amalan kita, itu kita kalaupun muslim disebut muslim masih ada tambahan muslim yang fasik gitu ya. Walaupun muslim tapi masih suka meninggalkan kewajiban, melanggar yang haram, nah itu muslim tapi fasik gitu ya. Nah itu dari situ Bapak Ibu, para hadirin, para pemirsa semuanya, kita mencoba untuk memahami kembali. Kita sampai kalau ditanya apa pengertian Islam, dia berserah diri kepada Allah. Nah, dari sini jelas makin jelas bahwa komponennya apa. Yang paling pertama adalah bertauhid. Yang bertauhid ini mewajibkan kita untuk menghindari syirik dengan berbagai macam bentuk dan cabang-cabangnya. Baru kemudian disusul dengan tunduk pada Allah dalam amalan-amalan, makanya inqiyad bitta'ah dengan ketaatan, tunduk pada Allah dengan ketaatan, juga menjauhi syirik dan pelaku-pelaku syirik. Jadi kalau misalnya ada orang yang sedang melakukan peribadatan pada selain Allah, itu kita nggak boleh hadir, di situ walaupun hanya sebagai penonton, kecuali dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau sekarang amar ma'ruf nahi mungkar, terhadap hal semacam itu kita perlu
bijaksana dan berhati-hati. Bijaksana karena pasal itu kalau kita ceroboh gitu. Ya. Kemudian kita kembali kepada yang kemarin pentingnya tauhid itu karena lawannya tauhid, orang yang tidak bertauhid mesti dia musyrik. Nah, orang yang musyrik itu dikatakan di dalam Al-Quran kemana sebagai apa? Bari dhalimuna fi dhalalin mubin. Akan tetapi orang-orang musyrik, orang-orang dolim yang dalam kaitannya dengan orang-orang musyrik itu dalam kesesatan yang nyata. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surat Al-Baqarah ayat di awal itu ayat 24 ya. Yang pertama Allah berfirman ya nasib buturoka. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kamu, menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'alakum tattaqun, agar supaya kamu semua itu bertakwa. Allah melanjutkan alladzi khalaqas alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was sama, ya, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, was sama bina, dan langit sampai ke atap. Ya, wanzal minas samai ma'an, dan dia menurunkan dari langit air, ya. Minas samai ma'an fa akhraja bihi, maka dia keluarkan dengannya minas samarat, dari buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rezeki buat kamu. Nah, kalau kamu sudah begitu, Anda semua, kita semua sudah tahu Allah yang menciptakan kita, menciptakan orang-orang sebelum kita, menciptakan bumi sebagai tempat tinggal kita, menciptakan langit ya sebagai naungan yang indah, kemudian menurunkan air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian dengan itu semua Allah keluarkan buah-buahan itu rezeki bagi kita. Allah ingatkan fala taj'alu lillahi amdan. Jangan kau jadikan ya, kalau kamu sudah tahu begitu, jangan kau jadikan ya bagi Allah itu tandingan. Nah, ini sejalan dengan ayat yang kemarin. Makanya orang musyrik dulu dicela ketika dia mengorbankan, oh ini untuk Allah, persembahan untuk Allah. Sementara yang ini untuk berhala kami. Allah mencela orang-orang musyrik itu, menjadikan tandingan. Ini seperti kita zaman modern ini, kalau urusan ibadah Allah yang ngatur, urusan bernegara manusia yang ngatur. Nah, ini menjadikan Allah itu andar. Bagi Allah, menjadikan bagi Allah andar, tandingan. Ini wilayahmu Gusti Allah, ini wilayahku. Kamu Gusti Allah nggak boleh campur tangan di sini, saya juga nggak campur tangan di sini. Nah, itu model-model bentuk kemusyrikan yang sekarang. Itu diantaranya adalah seperti itu. Padahal kita sebagai seorang muslim itu tauhid ini ya yang menjadi sumber ketaatan kita kepada Allah lahir batin. Nah, ini nanti implementasinya harus di semua bidang. Ya. Di semua bidang ya. Ketika kita menjadi ketua RT juga sumber daripada kita buat aturan, kita mengatur masyarakat, norma-normanya itu kita harus bersumber dari norma-norma yang Allah turunkan ini. Al-Quran dan Sunnah ini gitu. Ya. Kemudian dalam berdagang, ya, berumah tangga, kemudian bergaul, bermasyarakat, bahkan di dalam menjalankan proyek dan sebagainya sampai kalau duduk di gedung DPR, seorang muslim punya kewajiban untuk menata dirinya dengan petunjuk tuntunan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulnya. Kemudian untuk hal yang sifatnya mubah, mana baiknya mari boleh kita musyawarahkan ini baiknya ini. Tapi begitu Allah katakan ini haram, ini wajib, nggak ada tawar menawar. Tidak ada tawar menawar. Jadi konsepnya dalam tauhid itu jangan kita membuat tandingan-tandingan untuk Allah gitu. Ya. Termasuk halnya seperti tadi ya, kalau kita ibadah itu yang berhak mengatur Allah, sementara kehidupannya yang berhak mengatur manusia. Padahal seharusnya berkaitan dengan kehidupan manusia secara sosial dan lain sebagainya itu sebenarnya banyak sekali diatur di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Jadi sebenarnya semua sumber itu, walaupun mohon maaf di Indonesia mungkin oke lah para
sahabat pencinta dakwah semua, mungkin didirikan kemerdekaan ini bukan karena landasan mungkin murni oleh tokoh-tokoh muslim. 80% para ulama, para pejuang muslim, 20%-nya adalah saudara-saudara kita agama yang lain. Jadi yang kita maksud adalah hal-hal yang sudah jelas di dalam Al-Quran, misalnya mana yang diharamkan, maka tidak boleh ada undang-undang yang menghalalkan, di dalam kehidupan kita, baik bernegara ataupun sebagai pribadi, sebagai apapun itu. Sehingga kita harus kembali ke tauhid, yaitu berpasrah. Tapi begini Pak Ustadz, ini sedikit mungkin kita diskusikan agar lebih gitu, lebih jelas mengena gitu. Jadi maksudnya begini. Yang pertama adalah berpasrah. Jadi ya, kita bertauhid itu adalah berpasrah. Kita harus menjelaskan kepada sahabat semua agar berpasrah ini yang seperti apa sih? Apakah ketika saya menyatakan bahwasanya Allah itu adalah Ahad, Allah itu adalah satu, Allah itu adalah Rabbi, ya Allah itu adalah Tuhanku dan yang akan menyelamatku dan segalanya, maka ya sudah, ya kita taat saja, kita sholat saja. Perkara tentang nanti kita mati gara-gara tidak makan, tidak minum, ya yang penting yakin bahwasanya Allah itu ada di diri saya, Allah itu adalah sebahagia. Setelah itu ya sudah, kita beribadah saja, sehingga kita tidak berkewajiban untuk bekerja, tidak berkewajiban untuk berusaha dan sebagainya. Toh kita sudah berpasrah. Itu bagaimana itu boleh? Iya, jadi harusnya memang kita tidak pasrah bungkuan seperti itu. Iya. Kita berserah diri kepada Allah itu bentuknya adalah berserah diri dalam batin, berserah diri dalam zahir. Nah, tadi sebagaimana kita sebutkan bahwa Islam itu adalah istislam lillahi ta'ala bitauhid wal inqiyadu bitta'ah. Kita berserah diri kepada Allah dengan tauhid, meyakini Dia itu Allah yang esa, yang tidak ada sekutu baginya, yang satu-satunya berhak untuk diagungkan, disembah. Kemudian Dia pengatur alam semesta, pengatur kehidupan, pencipta langit dan bumi dan seterusnya. Nah, selain itu juga kita diwajibkan untuk taat. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan turunan dalam semua sisi kehidupan ini. Berarti apa? Berarti mengisyaratkan di samping manusia ini di dalam beraktivitas harus diatur, di sisi lain Allah mengisyaratkan bahwa manusia itu tanpa asing. Ya. Allah memerintahkan memberikan informasi pada kita, wa halallahu bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Berarti di situ ada isyarat, itu aktivitas kehidupan. Ya. Jangan kamu terus pasif di rumah gitu ya. Kalau misalnya yang punya lahan silahkan bertani, yang punya SK silahkan jadi pegawai negeri. Tapi yang nggak punya ini dan itu bisanya berdagang, ya kita menjemput rezeki dengan berdagang itu. Ya kalau kita itu disyariatkan untuk pasif, Allah nggak perlu menurunkan syariat. Akhlaknya berdagang begini, yang diharapkan yang berdagang begini, yang diharapkan begini, nggak perlu. Jadi ternyata mungkin begini ya Pak Ustadz, ya dari penjabaran tadi saya jadi berpikir begini. Jadi kepasrahan kita dalam kita bertauhid, menyerahkan diri kepada Allah, Allah ada segalanya, itu menjadikan kekuatan kita untuk jadi orang-orang yang benar-benar profesional. Maksudnya begini, kita setelah berpasrah itu kita menjalankan ketaatan. Ketaatan itu apa? Bahwasanya sunnah dan takdir kita adalah sebagai manusia, kita butuh makan, butuh energi, butuh hidup. Nah, ketaatan kita adalah salah satunya adalah menjalankan perintah itu, butuh makan, butuh hidup, sehingga kita beraktivitas. Sehingga dalam bingkaian pasrah tadi kita menjadi orang yang berani dalam artian ketika kita menjadi seorang petani, karena kita sudah berpasrah, kita menghadirkan Allah menjadi petani yang benar. Kita tidak nyolong meteran, kita tidak nyakiti
tetangga sebelah yang punya tanah. Kalau kita jadi pedagang, pedagangnya pasrah kepada Allah, kita merasa bahwa semua diawasi oleh Allah, Allah hadir pada diri kita yang pedagang, kita tidak berani mengurangi timbangan, tidak menjual yang dolim, walaupun batasan penjualan kan tidak ada, tapi kan kalau berlebihan itu kan dolim namanya Pak, di luar kewajaran gitu. Itu yang kedua. Kalau kita menjadi seorang pemimpin yang berpasrah, ketika kita harus menentukan sesuatu, sesungguhnya semua segala penentu itu adalah Allah, maka kita tidak akan berubah sesuatu itu, aturan-aturan kecuali yang sudah termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Jadi kita kepasrahan itu menimbulkan kita sebenarnya ketenangan, kedamaian, kenyamanan dan keberanian. Iya, jadi seperti itu. pasrah itu bukan fatalis ya. Kemudian kita diem di rumah surat saja. Makanya Allah ingatkan fantasi itu bertebaran kalian dengan karunia, carilah karunia Allah. Betul. Karena dalam kisah pun pernah ketika ada seorang sahabat yang dia hanya di masjid, ketika Rasul melihat dia hanya berzikir, sholat dan lain sebagainya, waktu itu pernah ditegur langsung oleh Nabi Muhammad. Sehingga ada sebuah hadis ikmal dunia ka'annaka ta'isu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Iya, meskipun masih biasa ya. Walaupun masih dipermasalahkan, masa diperselisihkan, tapi bagi dengan tauhid ini kalau kita bisa mendalami betul, itu sebenarnya lebih menarik sampai urusan menanam saja. Menanam saja itu menjadikan ibadah. Bertanam ibadah. Sampai suatu ketika Rasulullah mengatakan kalau kita menanam sebatang pohon itu dan ternyata ada dimakan oleh burung, itu menjadi sedekah. Masya Allah. Ini sedekah. Iya. Tidak, kalau ini Pak Ustadz, sekarang kita nanam padi, ada burung emprit makan itu kita tembak jedor, kita sebaiknya bagaimana tembak? Boleh ditembak, tapi harus dimakan, harus dimakan burung itu jangan dibuang. Mungkin kalau itu sudah menjadi sebuah hama, bagaimana kita mengusirnya saja? Iya, mengusir, memberantas sama seperti tidak boleh diracuni kan gitu. Kecuali kalau hama seperti wereng, tikus, dan sebagainya itu dibasmi boleh ya. Boleh yang merusak ya, Pak. Iya, yang merusak sifatnya boleh, tetapi itu untuk memotivasi kita bahwasanya kalau kita menanam sesuatu, kepepetnya nanti dimakan sesuatu ya tanpa semangat kita ikhlaskan itu sebagai ibadah. Kalau kita tahu ada babi hutan mau merusak tanaman kita usir, nggak ada masalah. Bagian dari ikhtiar, usahakan mempertahankan hak kita. Berarti kalau kita punya pohon apel hanya berbuah satu-satunya, lagi ranum-ranumnya, malam hari tiba-tiba dimakan codot atau kalong. Nah, kalau kita pagi-pagi kita misuk-misuk dan kurang ajar, ngomel sepanjang masa sampai istri kena, anak kena, gara-gara marah itu malah tidak jadi pahala ya, tidak jadi pahala yang membatalkan pahala. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan amarah menyakiti hati. Betul ya. Jadi luar biasa. Jadi memang kemurahan kemudahan dalam agama Islam itu luar biasa. Allah memberi rusa-rusa, bagaimana kita ternyata bersedekah itu tidak harus dengan uang dan sebagainya, dengan keikhlasan. Jadi itu ditanam dari awal yang sebagai buah dari tauhid itu ya. Kita mau bertani saja itu landasnya sudah tauhid. Sehingga orientasi kita bertani itu bukan semata-mata hasil yang besar meskipun dengan merusak alam ini enggak, tapi kita ketika bertani itu sudah kita orientasinya lillahi ta'ala, mencari keridhaan Allah Ta'ala untuk mencarikan nafkah istri kita, menjaga diri dari meminta-minta dan lain sebagainya. Sebetulnya dari awal sudah disetting seperti ini. Apapun pekerjaan kita gitu ya. Apalagi Rasulullah itu memotivasi kepepet tanamanmu dimakan burung sedekah. Dan kalau kita cuma terpaku dengan manajemen pertanian ala sekarang, terpaku pada hasil, nanti kalau nggak berhasil, nggak capek target ini, kita rugi dan sebagainya. Malah hilang nilai ibadahnya ya. Kalau kita memang tidak ada niat dari awal bahwa kita ingin melaksanakan sesuatu ini ibadah, itu bagian dari buah dari tauhid. Iya, sia-sia makanya di grup-grup pertanian sering saya sampaikan. Ya kalau kita
hanya mengharapkan hasil yang duniawi itu tekor ya. Karena nanti bisa gagal, bisa dimakan hewan dan lain sebagainya. Bahkan tujuan akhirnya nggak dapat, bisa dicuri tetangga. Itu tidak tenang, marah, benci dan sebagainya. Ternyata pemirsa dari penjabaran di atas tadi, satu hal yang penting adalah kullu amalin illa binniyah. Ya, setiap perbuatan apapun kita harus setting niatnya dulu. Ya, karena ini menentukan, niat itu adalah menentukan hasil. Ya, dan niat hasil. Berniat itu nanti bermakna tidaknya tergantung memanjat dari tauhid keyakinan. Enggak termasuk Bapak Ibu sekalian kalau mau menyekolahkan anaknya dan sebagainya. Nah, kalau itu diniati untuk dalam rangka beribadah, berjihad. Iya, semuanya menjadi bernilai pahala. Oke, sepertinya mungkin apakah ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan materi kita? Ini sangat menarik, ilmu yang sangat luar biasa. Jadi ini ada pertanyaan dari? Ada pertanyaan. Ya. Dari akun Elgini. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Apakah tanda-tanda munculnya kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih atas pencerahannya Ustaz. Ya, tanda-tanda kemunculan kesyirikan kepada Allah. Ini Pak Ustadz, apakah sekarang setan beleng-beleng atau apapun itu sudah menjadi luar biasa fenomena di, saya kira hal yang kecil dasar-dasar saja di dalam pendidikan agar kita memberikan pendidikan. Pak Ustadz, mungkin ada hal-hal yang istilahnya kita ulas kembali berkaitan tentang kemusyrikan atau kesyirikan ini. Gejala-gejala munculnya kesyirikan kepada Allah. Kemusyrikan kepada Allah. Kemusyrikan kepada Allah. Memang ini tidak bisa diukur rata ya. Masing-masing orang itu bisa memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tergantung ini kemusyrikan di kalangan intelektual yang berbeda dengan kemudian kemusyrikan di kalangan orang awam, ahli ibadah atau ahli maksiat. Nah, ini berbeda-beda. Jadi walaupun secara ini bisa kita katakan kalau hati kita itu banyak bergantung kepada selain Allah, nah itu awal itu dari tanda-tanda bahwa hati kita lebih dekat kepada kemusyrikan itu. Ya. Nah itu banyak bergantung kepada selain Allah, itu fenomena yang banyak terjadi di dunia saat ini. Termasuk ya di kalangan anak muda itu kadang-kadang nggak disadari bahwa ketika nggak megang HP satu hari saja sudah kelimpungan, stres. Ya, dia sudah bergantung kepada HP. Hidupnya adalah HP gitu ya. Terus kemudian ketika orang dikasih ujian dagangannya nggak sehari saja sudah, waduh besok makan apa? Ini gejala itu ya. Nah, di dalam hati bahwa sudah menggantungkan apa namanya? Diri kita, harapan kita itu kepada membuat harapan selain Allah, kepada dagangan kita. Kita sering melihat sesuatu yang apa namanya? Ucapan-ucapan yang secara tidak disadari sebenarnya mengerikan itu. Kemajuan teknologi, kemajuan kehidupan sekarang ternyata berkembang juga dan kemajuan kemusyrikan itu ya. Sehingga begini, dampaknya adalah kita tidak punya kesyukuran misalnya dengan harta yang kita miliki sekian, karena kita takut nanti jatuh miskin atau takut nanti mobil kita berkurang dan sebagainya. Jadi kita lupa, sehingga yang kita kejar itu adalah bagaimana caranya kita kaya gitu. Itu kan gejala-gejala juga, melupakan Allah, tidak punya waktu untuk sholat, bahkan di hatinya itu yang pikir yang bisa menyelamatkan hidup itu adalah uang adalah segalanya gitu. Bahkan dari zaman dulu yang namanya penyebab kesyirikan yang paling utama itu sebenarnya ketergantungan kepada selain Allah. Makanya berarti mohon maaf, Pak Ustaz, karena saya potong ini biar jelas ini Pak Ustaz, perkataannya kita jelas ini kepada pemirsa. Ternyata kesyirikan itu kita tahunya adalah misalnya menyembah setan beleng-beleng, pocong, hantu, jin ifrit, pohon besar dan lain sebagainya. Ternyata lebih luas lagi yang namanya syirik itu intinya adalah kita menjadikan Allah itu adalah menduakan
di hati tauhid kita ya, di perasaan kita menggantungkan kepada selain Allah, gitu saja lah. Dia misalnya mau maaf ini anak muda, ya kalau kita memenuhi hati kita dengan menganggap bahwasanya pacarmu itu adalah segalanya, harapanmu, masa depanmu yang menentukan bahagianya kamu atau tidak, di jalan musyrik juga ini. Iya, sebenarnya makanya yang namanya berhala kesyirikan itu bentuknya bisa bermacam-macam. Astagfirullah. Iya, bahkan ulama itu bisa diberhalakan, walaupun dia bukan berhala, tapi keyakinan orang yang memberhalakan wajar. Pokoknya yang diucapkan ini pasti benar. Wajar 100% benar. Nah ini bisa menjadi berhala. Jadi harta bisa jadi berhala, guru ngaji bisa jadi berhala, ustadz dan ulama bisa diberhalakan, ya, jabatan bisa jadi berhala, ya, SK bisa jadi berhala. Makanya sering kita dengar, waduh kalau saya nggak turuti kemauan pimpinan ini, saya nanti kalau duduk dipecat habis hidup saya. Ini sudah memberhalakan posisi jabatan bahkan SK. Luar biasa. Ini jadi membersihkan diri kita dari sebuah kemusyrikan itu adalah hal yang mendasar dan terpenting dalam hidup kita, sehingga menentukan kualitas keagamaan kita dan kualitas kehidupan kita. Ada pertanyaan lagi atau belum ada? Monggo kalau ada pertanyaan. Ada dari sahabat Irfan Ridwanullah. Izin bertanya Pak Ustaz, bagaimana dengan kasus seseorang yang mencari Allah sehingga justru malah menghilangkan ketauhidannya? Terus bagaimana cara mengenal Allah dengan baik dan benar? Khusus mencari Allah sehingga saya begini, ada pengalaman begini Pak Ustaz. Ada seseorang, ini nyata. Jadi ada seorang perempuan, kita tidak sebut namanya, sebut saja namanya Mawar. Si Mawar ini satu ketika, mohon maaf ini Pak Ustaz, kehidupannya adalah dia minum, dia makai, terus dia berzina dan sebagainya, berbuat tidak menutupi aurat. Dia berkonsep begini, kalau Allah itu Maha Penyelamat, tentunya ketika saya di dalam kubangan hitam, maka Allah akan memberikan tangannya dan menyelamatkan saya. Tapi nyatanya semakin saya bermaksiat, ternyata saya semakin tersesat, tidak pernah merasakan Allah itu ada. Nah itu bagaimana ketika kita mencari Tuhan itu ternyata kita akhirnya tersesat gitu. Jadi tersesat ini kisah nyata yang Mawar dimanapun Anda berada. Gitu Pak Ustaz. Kisah yang bagaimana spektakuler itu sebenarnya kisah Nabi Ibrahim. Ya. Ketika Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan, melihat bulan, ada fala maaf afalah. Ketika bulan itu hari besoknya tenggelam ini bukan ini karena Tuhan masa tenggelam. Dia munculnya hanya malam saja. Berarti kalau siang saya tidak ada Tuhan. Tuhan saya begitu. Datanglah waktu pagi muncul matahari. Hai Robi, ada akbar ya. Itu lebih besar, lebih terang. Kemudian memberi sore, hilang lagi. Berarti kalau ini Tuhanku, berarti malam saya tidak ada Tuhan, kan dihilang begitu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan ya, kalau seandainya Allah tidak memberikan petunjuk padaku, niscaya aku termasuk orang yang sesat. Ya jadi apakah ada orang yang semakin mencari Allah itu kemudian semakin tersesat? Itu tidak ada sebenarnya. Ya, Allah menjanjikan dalam Al-Quran, barang siapa yang benar-benar mencari jalanku, pasti akan aku tunjukkan. Pasti akan tunjukkan jalan yang benar. Jalan yang benar. Ya, jadi berarti ini dia konsepnya itu ketika dia ingin mencari Allah dengan melalui jalan yang benar, dalam artian mencari ilmunya, belajar kepada orang yang alim, kepada seorang ustadz yang bisa menunjukkan arah itu, pasti dia akan menemukan Allah. Tapi kalau dia belajarnya kepada setan beleng kayak tadi itu Pak Ustaz, kalau dengan konsep-konsep nalar yang dibuat-buat gitu kan, ketika Allah itu adalah Maha Penyelamat dari Maha semakin bermaksiat, semakin dunia hitam itu, mesti Allah akan kasih, ternyata tidak bisa mendapatkannya. Padahal ya kalau dalam sebuah mafhuzat itu bukan hadis sih, ya
ketika Imam Syafi'i itu dia mengeluhkan datang kepada syekhnya, gurunya, syakautu ila waqi'in su'ahifdin fa'arsadani ila tarqil ma'asi fa'akbarani bi'anna ilma nurun wa nurullahi la yuhdaril ma'asi. Sesungguhnya cahaya Allah itu tidak akan menerangi orang yang bermaksiat. Jadi bagaimana kita menemukan Allah jika kita dengan cara yang bermaksiat? Tidak kecuali makanya bukan kita Allah Maha Penyelamat lalu kita ingin menjawab kemudian kita dikejar oleh Allah, bukan itu. Karena ada orang-orang, sebagian orang yang semakin maksiat kemudian ujuk-ujuk dikasih hidayah, itu pengecualian saja. Mungkin Allah melihat ada kebaikan dari itu. Tetapi yang menjadi rumus umum itu Allah menjanjikan bagi orang yang memang mencari, dia akan mencari dan berusaha. Ya, jadi fokusnya memang petunjuk itu dicari. Bahkan dalam salah satu fatwa, ya kalau tidak salah dari ulama Arab Saudi Syekh Utsaimin itu, bahkan orang sekarang itu pernah beliau ditanya, wahai saya, kalau misalnya sekarang ada orang yang sesat, dia tidak mau, karena dia tidak mau mencari ilmu, apakah dia dimaklumi di akhirat? Saya menjawabnya tidak dimaklumi, karena ilmu sudah tersebar. Tinggal dia mau nyari apa atau tidak. Ikhtiar. Terus beliau mengatakan kecuali kalau dia hidup di tempat terpencil yang jauh, di situ nggak ada ulama, nggak bisa akses ilmu, Islam tidak dikenal, Islam nggak terdengar sampai di situ. Nah itu diberi udzur, ya. Karena Allah berfirman Allah tidak akan mengazab suatu kaum sehingga Allah mengutus Rasul. Gitu, ya. Kalau saya ilustrasikan begini Pak Ustaz, ilustrasi sederhana ya, mungkin ini bisa salah, bisa tepat, bisa tidak. Umpama HP ini adalah hidayah. Ini adalah HP. Saya tahu dan jelas HP itu ada, dan kita tahu bahwa hidayah itu mesti ada. Ya, Allah akan beri hidayah, itu ada, dan Allah itu ada. Saya udah tahu ini HP ada di depan saya, jelas ada, dan saya yakin. Kenapa? Apalagi saya melihat. Nah, ketika saya tidak berusaha untuk menggapai HP ini dan mengambil, maka selamanya saya tidak akan pernah merasakan saya bagaimana memegang HP dan mendapatkan HP ini, karena saya tidak ada berusaha. Saya kira mungkin hidayah itu begitu, ketika kita beriman, meyakini, kita sudah bertauhid dan lain sebagainya. Kalau kita mendapat hidayah, kita jemput dengan cara-cara kita berjalan untuk menjemput, berusaha dengan hidayah itu. Tentunya memperbaiki kualitas diri dengan sholat, puasa, terus memperbaiki diri sebagaimana mestinya. Iya, jadi karena Allah kita diberi bekal akal, dari akal itulah kita memilih dan mencari, ya, maka sudah menjadi satu yang logis bahwa hidayah itu harus dicari. Orang yang tidak tahu harus bertanya, membandingkan dan sebagainya. Ya, jadi ada pertanyaan? Ada. Ya. Pertanyaan terakhir. Sebelumnya ada salam dari akun Vika Aziza. Barakallah Ustaz Salan dan Ustaz Sapardi, semoga sehat selalu. Amin. Kemudian pertanyaan dari akun Fadlan 1628. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, kalau saya belajar niatnya apa ya? Biar pintar atau biar dapat ranking atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Iya. Ini dia. Wala taj'alu lillahi adda wa antum ta'lamun. Jangan kau jadikan tandingan bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Orang yang sudah mengenal Allah itu orientasi hidupnya kepada Allah. Persembahan pengabdiannya kepada Allah, sampai memberikan nafkah kepada istrinya pun persembahannya kepada Allah, manfaatnya kepada ini. Maka orang ngasih zakat itu bukan ibadah kepada penerima zakat, enggak, ibadah kepada Allah, manfaatnya kepada penerima zakat. Termasuk orang yang mau belajar ilmu itu dalam rangka beribadah kepada Allah, mengenal Allah, dia nanti bisa betul-betul mengagungkan Allah dan lain sebagainya. Nah, pintar itu efek, dampak ya. Setelah pintar, maka ilmu itu nanti dipakai untuk apa? Jadi agar semuanya itu menjadi dari ibadah, harus semuanya mukhlisin ala din. Ya, jadi kalau dari sejak awal sudah begitu, maka itu semuanya akan menjadi ibadah bagi kita. Maka kalau kita ingat daripada doa iftitah itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi Rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu hanya milik Allah. untuk Allah Ta'ala, untuk Allah. Hidup itu apa? Hidup ya dengan segala yang isinya hidup kita lakukan itu harusnya lillahi ta'ala. Maka doa kita seperti ini janji yang paling berat itu. Janji yang paling berat. Makanya sebagian teman kita bukan inas suatu bansuki Allah membangun bayi babaina, itu lebih ringan konsekuensinya gitu. Ya, bayangkan kita sudah mengikirkan hidupku dan matiku. Berarti apa? Kita hidup belajar, kita hidup makan, kita hidup bergaul, kita hidup bermain dan sebagainya. Bagaimana semua ini lillahi rabbil alamin. Sesuai dengan ketentuan hukum Allah. Iya, maka inilah taufik. Kalau orang itu bisa mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Allah Ta'ala, inilah taufik. Bukan berarti seperti di awal disinggung tadi ya, bahwa sholat saja, zikir saja, kemudian tidak bekerja. Bukan itu. Persembahkan seluruhnya, sholatnya, puasanya, senyumnya, tawanya, kafah ya, lillahi rabbil alamin. Itulah tauhid gitu ya. Nah, nanti makanya kalau ada yang menjadi pimpinan perusahaan, persembahkanlah perusahaan itu untuk Allah itu ya. Jadi udah dari awal udah dihitung, saya nanti akan punya perusahaan, pendapatnya 1 miliar, zakat saya berapa? Itu udah dihitung dari awal ya, udah dihitung dari awal ya. Demikian juga misalnya kita bertani dan sebagainya ya. Jangan kemudian pikir dihitung terus ya, tetangga dikasih dan sebagainya. Jadi kalau kita punya perusahaan, yang pertama kita lakukan dari keuntungan kita hitung. Yang kita hitung itu adalah apa? Yang kita hitung adalah kewajiban kita kepada Allah. Ya, seperti zakat, bersedekah, berinfak. Jadi kita sibuk dulu ini ya kepada Allah. Setelah itu lah kalau kau sudah bersosial, kau sudah berinfak, bersedekah, sudah membantu, duitmu masih sisa, bolehlah kau beli mobil, silakan gitu kan. Jadi yang terpenting itu Allah nomor 1 dan sebagainya. Kalau kita menuntut ilmu ya, ditentukan kualitas ilmu kita adalah lil ibadah, untuk beribadah. Wa maqalatul jinna wal insa illa liya'budu, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Ketika kita tujukan kepada Allah, maka semua dunia itu akan kita dapatkan. Tapi kalau kita tujukan untuk belajar agar kita pintar, kita bisa, mungkin saja matematika kita cerdas, kita dapat nilai 10, tetapi kita tidak pernah mendapatkan Allah itu bagaimana. Ya, Allah itu seperti apa, memahami agama itu seperti apa, itu kosong, maka bagi saya itu nothing ya, percuma dan lain sebagainya. Mungkin karena waktu kita jual yang seperti sangat singkat ini, luar biasa. Ini saya kalau ngobrol begini, ilmunya begini 5 jam mungkin saya kuat ini, tapi ya oke, karena memang masih ada hari-hari berikutnya, tentunya kita juga terbatas kemampuan dari waktu juga, tim juga memberi kita waktu yang terbatas, tetapi insya Allah akan kita sambung kepada minggu-minggu yang akan datang. Kita doakan semoga beliau sebagai narasumber terlalu sehat dan saya juga sebagai host juga selalu diberi kesehatan, kita semua tentunya dalam kesehatan yang benar-benar dijaga oleh Allah. Jangan lupa untuk seluruhnya para pemirsa, kami umumkan besok masih ada live streaming bersama kita, tentunya pembahasan yang asik dengan cara anak muda. Nanti narasumbernya itu adalah narasumber dari jauh, berasal dari Lampung ya, yang terkenal panggilannya ada Bang Alani, saya sendiri gitu. Kita masih akan membahas tentang pendidikan itu penting, pendidikan dan pengajaran. Ini sebenarnya rangkaian penyempurna dari pembelajaran beliau saja. Jangan lupa yang melihat YouTube, menyaksikan YouTube, Anda mulai sekarang kita punya gerakan Pak Ustaz. Saya miris sekali, gerakan kita adalah like, comment, and subscribe. Para subscriber semuanya, mulai sekarang kaum muslim, kalian harus subscribe konten video YouTube yang bernuansa pendidikan, yang bernuansa mengajarkan agama dan bernuansa Islami. Sudahlah, tinggalkan hal-hal yang tidak penting, hal youtubers yang ngeprank, yang bahasanya kotor, omongannya nggak jelas, TikTok, masya Allah, astagfirullah. Jangan sampai kita bagian dari jariah dosa. Selesai sekarang, silahkan subscriber sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta, uangnya kita sedekahkan masuk pesantren, kita bagikan kepada orang muslim. Ya,
kita doakan terus subscriber dengan nanti dapat itu ada bersedekah, beramal. Ayo gerakan semua orang muslim, gerakan semua sahabat dakwah, sahabat muslim, mulai sekarang. Jadikan HP ini adalah cara Anda untuk bersedekah untuk agama, cara Anda untuk mendapat pahala dari Allah, cara Anda untuk mengenal Allah. Jangan mencet subscriber, ini miris. YouTube yang kontennya biasa yang tidak bermanfaat itu jutaan ribuan. Maka kita punya semangat nih, dakwah ini harus kita semangat, istiqomah, dan kita harus mengemas lebih baik agar kita juga dicintai, begitu Pak Ustadz. Sedikit penutupnya Pak Ustadz, monggo disampaikan kepada sahabat pencinta dakwah. Ya sahabat pencinta dakwah dan hikmah yang saya hormati, saya muliakan. Intinya hari ini sebenarnya sederhana sekali. Kalau minggu kemarin kita poinnya adalah memahami bahwa orang musyrik itu orang yang sesat dengan kesehatan yang nyata. Pada pagi hari ini ya, intinya adalah jangan engkau bandingkan Allah dengan yang lain. Jangan engkau bandingkan cintamu kepada Allah dengan yang lain. Jangan engkau buat tandingan Allah. Dan ikhlaskan semuanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi suami melayani istri lillahi rabbil alamin. Jadi istri melayani suami lillahi rabbil alamin. Jadi suami mencari nafkah untuk anak istri lillahi rabbil alamin. Jadi petani bertanam lillahi rabbil alamin. Jadi belajar lillahi rabbil alamin. Jangan duakan Allah dengan yang lain. Ya, dari saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu yang akan datang, hari Jumat yang akan datang. Baik, terima kasih pecinta dakwah, seluruh kaum muslimin muslimat. Nanti saksikan YouTube-nya yang akan tayang nanti sore atau nanti malam. Yang ingin memasukkan anak putra putrinya SD, SMP, SMA, jangan lupa titipkan di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Apakah Darul Hikmah adalah yang terbaik? Saya kira tidak juga, tapi Darul Hikmah adalah salah satu lembaga yang selalu mencoba untuk menjadi yang terbaik. Monggo jangan takut, titipkan. Monggo masukkan SMA, SMP, masukkan ke Pondok Pesantren Darul Hikmah, daftarkan secara online, tanyakan, jangan sampai salah ya menempatkan putra putri Anda di tempat pendidikan yang tidak tepat. Berjumpa besok, pembahasan itu penting, saksikan dari pembahasan di esok hari. Terima kasih sekali lagi. Kalau mau membenarkan motor ke bengkel dan sebagainya, monggo di Klebengan, di bengkelnya Pardis Motor, insya Allah berkah ya. Dan kedua, mulai sekarang gerakan kita adalah gerakan subscribe konten-konten berpendidik dan konten-konten bernuansa Islami. Yang ketiga, gerakan ekonomi dari kita rakyat Indonesia untuk Indonesia. Kita angkut dagangan teman kita, sahabat kita beli dagangan tetangga sahabat kita. Maka iklan-iklan apapun yang dijual, beli dari kita, untuk kita dan oleh kita. Indonesia Jaya, persembahan dari Darul Hikmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.